Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat. Ya udah, kalau sehat berarti bagus, ya kan? Oke, kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Kita melanjutkan ya. Kalau minggu lalu Ibu sudah mengajarkan mengenai sejarah koperasi, sejarah berdirinya koperasi di Indonesia dan juga sejarah berdirinya koperasi di dunia, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke prinsip peran fungsi koperasi. Berikut juga nanti jenisnya ya, ada di dalamnya. Maka indikator yang harus dicapai adalah yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip koperasi, yang kedua menjelaskan fungsi dan peran koperasi, yang ketiga menjelaskan jenis usaha koperasi, perangkat organisasi koperasi, dan sumber permodalan koperasi. Oke, kita lanjut. Yang pertama, prinsip koperasi. Jadi kalau koperasi itu berprinsip pada yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 ya kan? Yang mana keanggotaan koperasi harus bersifat suka, rela, dan terbuka. Jadi nggak ada unsur paksaan dan tidak ada tidak ada yang ditutup-tutupi, semua transparansi gitu ya, prinsipnya yang pertama. Yang kedua, operasional itu berarti kegiatannya itu harus dilakukan secara demokrasi. Jadi demokrasi itu halnya dengan kita nanti pendapat siapa aja itu akan dikaji dan dijadikan kalau bisa kesepakatan bersama akan dijadikan suatu kebijakan di koperasi tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga, pembagian SHU seperti yang Ibu jelaskan kan ketika mengoperasikan koperasi ada yang namanya SHU. SHU itu adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu sama dengan laba. Kalau kita melakukan kegiatan kewirausahaan, misalkan ada labanya gitu ya. Jadi kalau di koperasi disebutlah itu dengan SHU yang dibagikan nanti di akhir tahun tutup buku. Jadi tutup buku itu nanti dilakukannya biasanya di bulan Desember. Ya kan? Ya kan, Habil kan? Dengar Ibu ngomongkan, Nak. Habil. Nampak ya, pembagian SHU harus secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Jadi pembagiannya itu kan Ibu sudah jelaskan kalau perhitungan SHU itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, itu nanti berhubungan dengan jasa usaha modal dan jasa usaha anggotanya berapa. Jadi semakin banyak usaha kita dalam koperasi tersebut, contoh kita katakanlah koperasi konsumsi. Semakin kita banyak melakukan pembelian di koperasi tersebut, maka SHU yang kita peroleh pun semakin besar. Itu yang dikatakan adil, berarti berdasarkan usaha kita masing-masing. Kemudian prinsip yang selanjutnya pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, ya kan? Jadi nanti balas jasanya sebesar modal yang kamu setorkan berapa per bulan ya kan, nanti dia itu modalnya itu ada modal itu nanti ada setorannya di awal, ada juga modal wajib, ada nanti tidak wajib juga, ada nanti istilahnya ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya kemandirian. Jadi mandiri itu artinya semua dilakukan oleh operasi atau dan anggota itu sendiri tanpa ada campur tangan dari yang lainnya kan. Kemudian prinsip yang selanjutnya pendidikan koperasi. Jadi nanti koperasi itu memberikan edukasi wajib memberikan edukasi ke anggota, ke pengurus dan ke masyarakat setempat. Koperasi itu untungnya apa, berdirinya bagaimana gitu ya. Kemudian
prinsip yang selanjutnya kerjasama antar koperasi. Jadi ketika kita mengalami kekurangan modal, kita nanti boleh yang namanya modal itu kan modal koperasi ada dua, ada modal sendiri, ada modal pinjaman. Kita bisa bekerja sama dengan koperasi yang lain dalam hal memenuhi kebutuhan modal. Dan juga bisa jadi kalau koperasi kita itu berhubungan dengan koperasi yang lain, kita boleh melakukan kerjasama sehingga kita akan mendapatkan kemudahan ketika kita melakukan kerjasama dengan koperasi tersebut. Nah, selanjutnya fungsi koperasi, ya kan? Fungsi koperasi itu apa aja? Yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi. Jadi ekonomi anggota khususnya. Jadi sebenarnya koperasi itu perannya adalah mensejahterakan anggota dan pada khususnya dan secara umum dia akan mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya koperasi kita akan terbantu secara finansial maupun secara pemenuhan kebutuhan hidup kita kalau ada koperasi, ya kan? Jadi dengan adanya koperasi ini diharapkan fungsinya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya anggota dan juga masyarakat yang terlibat di koperasi tersebut, gitu ya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kalau kita berbicara kualitas kehidupan manusia, yang pertama itu kalau dikatakan indeks pembangunan manusia, kriteria yang pertama itu dia manusianya itu harus sejahtera. Sejahtera itu berarti dengan kita sejahtera maka kualitas kehidupan kita akan meningkat. Itu fakta ya. Kalau kita tidak sejahtera secara finansial maka kualitas kehidupan kita itu menurun. Makanya kita disuruh untuk bekerja keras untuk mensejahterakan hidup kita supaya kualitas hidup kita meningkat. Paham ya Habil sampai di sini? Paham, Mem. Nah, yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Jadi koperasi itu sokoguru perekonomian Indonesia atau sebagai guru utamanya perekonomian Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena pada umumnya koperasi ini bisa membantu masyarakat, ya kan? Dengan kita misalnya membutuhkan modal, kita bisa mendapatkan modal di koperasi dengan misalkan bunga yang lebih rendah dibandingkan perbankan gitu kan, kalau kita membutuhkan modal gitu. Kalau kita menggunakan jasa keuangan yang lain, LKBB dan juga bank itu akan kita akan mengeluarkan biaya yang lebih dibandingkan kita menggunakan jasa dari koperasi. Kemudian berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, ya kan, sesuai dengan pasal 33 ayat 1, ya kan, segala usaha harus usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi asas kekeluargaan itulah sebagai dasar berdirinya koperasi gitu ya. Jadi koperasi itu sebetulnya berasal dari dua kata, cooperation. Cooperation berarti itu berarti usaha bersama-sama gitu ya. Berarti asasnya adalah kekeluargaan gitu ya. Jadi kata koperasi itu diambil dari bahasa Inggris, cooperation. Kemudian peran koperasi. Nah, kalau peran koperasi itu yang pertama sudah jelas ya, dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kenapa dapat mengurangi tingkat pengangguran, Bu? Karena dengan adanya koperasi ini, misal kita katakanlah koperasi simpan pinjam. Kan koperasi ini merupakan salah satu bentuk badan usaha juga, sama dengan CV, sama dengan firma, sama juga dengan PT, sama juga dengan nanti PO perseorangan ya, sama. Jadi dengan adanya koperasi ini otomatis tenaga kerja dibutuhkan untuk di situ, dan yang lainnya juga bisa kita membuka usaha di luar daripada koperasi, tapi modalnya kita
misal kita pinjam dari koperasi. Kalau koperasi yang kita masuki atau yang kita daftarkan sebagai anggota adalah koperasi simpan pinjam gitu ya. Jadi nanti selain kita juga bisa membuka usaha lain, kita juga bisa memperoleh penghasilan dari koperasi tersebut. Semakin banyak kita meminjam, otomatis semakin banyak nanti jasa SHU yang dibagikan ke kita berdasarkan jasa usaha anggota ya. Berarti otomatis dia dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Betul, kalau ada usaha masyarakat yang dibilang tadi, kalau membutuhkan modal bisa dilakukan peminjaman di koperasi. Ya, tentunya di koperasi simpan pinjam ya, nggak boleh di usaha konsumsi gitu ya. Boleh juga sih di KUD, koperasi desa, karena itu multiple purpose. Jadi dia kegiatannya nggak cuma produksi konsumsi, tapi bisa juga simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. Betul sekali ya. Yang keempat, dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Betul. Kemudian berperan menciptakan demokrasi ekonomi dan membangun tatanan perekonomian nasional. Ujungnya adalah meningkatkan tatanan perekonomian nasional gitu ya. Yang penting di situ. Kemudian jenis-jenis koperasi. Jadi ada beberapa jenis koperasi. Kalau dilihat dari kegiatan usahanya, ada yang pertama koperasi produksi. Ada koperasi produksi. Jadi seperti yang Ibu bilang, koperasi produksi itu berarti khusus memproduksi barang-barang tertentu, ya kan, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi contohnya itu Habil, bisa nanti koperasi khusus memproduksi tahu dan tempe, itu biasanya ada ya. Koperasi khusus memproduksi kain batik, itu biasanya yang ada di Indonesia gitu ya. Itu koperasi produksi. Jadi kalau kita dapat berminat bisa masuk sebagai anggota koperasi. Yang kedua ada koperasi konsumsi. Itu nanti khusus kegiatannya itu menjual barang-barang konsumsi. Sama kalau ada di sekolah, ada koperasi di sekolah biasanya itu adalah koperasi konsumsi yang menjual barang-barang kebutuhan sekolah gitu ya. Jadi dia nanti kegiatannya membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut. Beda dengan produksi, menciptakan barang dulu, baru menjual. Kalau konsumsi, beli, jual. Gitu, beli, jual. Kemudian yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi simpan itu kegiatan simpan pinjam apa Bu? Gitu. Ya kegiatannya menyimpan dan juga meminjam. Jadi nanti SHU-nya itu berdasarkan seberapa besar simpanan yang dia punya dan seberapa besar pinjaman yang dia lakukan. Jadi semakin banyak ini, maka semakin banyaklah SHU yang diperoleh ketika tutup buku di akhir Desember gitu ya. Kemudian koperasi serba usaha. Kalau simpan pinjam banyak yang menjamur di masyarakat ya Habil ya. Kalau kita lihat rata-rata koperasi di Indonesia itu kebanyakan koperasi simpan pinjam. Kemudian koperasi serba usaha. Jadi koperasi serba usaha itu adalah semua boleh, produksi ada, konsumsi ada, simpanan juga ada. Jadi ini single, yang tiga ini produksi, konsumsi, simpan pinjam itu single. Kalau dia multiple, dia yang koperasi serba usaha. Semua ada, kita boleh memproduksi barang juga boleh, membeli barang konsumsi juga boleh, melakukan peminjaman juga boleh, melakukan penyimpanan juga boleh. Jadi yang biasa itu adalah, contohnya itu adalah KUD, Koperasi Unit Desa ya. Itu nggak semua lagi sekarang ada, tapi masih ada gitu ya. Kemudian jenis koperasi jika dilihat dari keanggotaannya. Ini yang sering muncul di soal ya, Bil ya. Dari keanggotaannya. Jadi yang pertama adalah koperasi primer. Jadi koperasi primer itu adalah koperasi yang minimal anggotanya adalah, primer itu berarti orang per orang. Minimal anggotanya itu syaratnya 20 orang gitu ya. 20 orang. Kemudian koperasi sekunder. Jadi koperasi sekunder itu dibagi atas beberapa. Jadi yang pertama ada disebut dengan koperasi pusat. Koperasi pusat itu minimal 5 koperasi primer, gabungan dari 5 koperasi primer. Ngerti Habil?
Ngerti, Mem. Nah, dah. Habis itu yang kedua, koperasi gabungan. Jadi koperasi gabungan itu nanti penggabungan 3 koperasi pusat. Paham sampai di situ? 3 koperasi pusat. Biasanya ini berdiri di provinsi. Kalau koperasi pusat itu berdirinya di kabupaten. Bisa sampai situ? Bisa, Mem. Nah, yang selanjutnya koperasi induk. Jadi minimal gabungan 3 koperasi gabungan. Jadi kok gabungan itu digabung lagi 3, maka terbentuklah koperasi induk. Biasanya itu kerjanya wilayah nasional, ya kan, di ibu kota negara kita. Sampai di sini paham? Paham, Mem. Selanjutnya, perangkat organisasi koperasi. Jadi ini struktur, sama dengan struktur organisasi koperasi. Nah, di struktur yang pertama paling atas, Ibu lupa menggambarkannya, ada gambarannya itu. Paling atas itu adalah rapat anggota. Jadi kekuasaan tertinggi di koperasi itu adalah RA, rapat anggota. Kalau di PT kemarin kan, kalau di Badan Usaha PT yang paling tertinggi kekuasaannya adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu hampir sama ya. Jadi hampir sama, Ibu buat aja dulu. Kemudian rapat anggota ini disinilah nanti segala sesuatu kebijakan dibahas, ya kan? Segala sesuatu kebijakan dibahas di rapat anggota dan pengaplikasiannya setelah rapat anggota menyetujui semua kebijakan maka dapat dilakukan, gitu ya. Jadi dalam rapat anggota yang ditetapkan yang pertama itu adalah anggaran dasar ADRT ya, anggaran rumah tangga. Jadi nanti berapa nanti simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya minimal berapa, gitu-gitu. Nanti diatur di sini ya. Kemudian kebijakan umum di bidang organisasi, baik itu manajemen, ya kan, dan usaha koperasi. Nanti bidangnya di mana? Bidangnya di mana? Kan ada pilihannya, ada koperasi produksi, konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi serba usaha. Kemudian pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Jadi untuk memberhentikan pengurus dan pengawas itu harus berdasarkan kesepakatan dalam rapat anggota. Tidak boleh pengawas menurunkan pengurus atau pengurus menurunkan pengawas, itu nggak boleh. Yang boleh melakukan itu adalah rapat anggota. Jadi rapat anggota itu nanti semacam rapat semua anggota koperasi, maka dilakukanlah pemberhentian. Dan ditetapkan juga rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. Jadi semua nanti pengurus dan pengawas itu melakukan laporannya kegiatan masing-masing pada saat dilakukan rapat anggota. Jadi sahnya sebuah laporan itu akan ditentukan dalam rapat anggota. Kemudian pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya juga boleh ya. Kemudian pembagian sisa hasil usaha. Jadi sisa hasil usaha itu nanti boleh dibagikan, boleh juga nanti ditahan. Namanya itu adalah dana cadangan. Kenapa? Karena kita mau melakukan ekspansi, misalnya ekspansi itu nak perluasan ya, perluasan koperasi di kota lain, maka sisa hasil usaha untuk tahun ini nggak kita bagi, tapi kita lakukan, kita buat pembangunan unit baru, boleh. Nah, tapi harus sesuai dengan kesepakatan dalam rapat anggota. Kemudian penggabungan peleburan, kalau misalnya merger atau apa itu kan, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi dilaksanakan minimal sekali dalam setahun. Jadi boleh sekali dalam setahun penggabungan, boleh dengan misalnya kalau ada koperasi yang lain sama dengan kita, terus kita mau misalnya membangun koperasi itu lebih besar lagi, kita boleh menggabungkan. Kemudian di bawah nanti ini kan, kalau misalnya ini di bawah ini kan rapat anggota, di bawahnya ini cabangnya satu adalah pengurus. Pengurus itu tugasnya ngapain, Bu? Mengelola koperasi dan usahanya. Jadi mereka yang bertanggung jawab mengelola koperasi, usaha, dan mempertanggungjawabkan
pengelolaan itu nanti di rapat anggota, gitu ya. Jadi nanti pengurus ini bertanggung jawab ke rapat anggota, ya kan? Mengajukan rencana-rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Jadi semua rencana-rencana kerja tugas ini harus diajukan nanti di rapat anggota ya. Kemudian menyelenggarakan rapat anggota. Mereka yang mengundang anggota koperasi untuk melakukan rapat ataupun untuk untuk menyepakati sebuah kebijakan yang baru. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, itu tugasnya ya. Kalau sudah terjadi kegiatan operasi, maka laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harus dibuat oleh pengurus dan dilaporkan pada saat rapat anggota. Kemudian menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, ya kan? Inventaris itu berarti barang-barang, menginventaris barang-barang itu adalah tugas dari pengurus. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus, ya kan? Wewenangnya ngapain gitu ya kan? Wewenang daripada pengurus itu apa? Mewakili koperasi dalam luar pengadilan. Dalam juga boleh, luar juga, itu tugas daripada pengurus. Maka dikatakan dia sebagai pengurus. Paham sampai sini ya, Bil? Belum tidur kan, Nak? Belum, Mem. Iya. Hanya kamu murid saya, soalnya kita private nih. Yang kedua, memutuskan penerimaan. Memutuskan, ini kan tugas wewenang dia. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi anggaran dasar itu nanti isinya merancangkan kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang harus harus dipatuhi oleh anggota. Jadi dia berhak untuk menerima dan juga menolak gitu kan. Tapi tidak sembarangan, harus sesuai dengan anggaran dasar yang dibentuk ketika membentuk koperasi tersebut. Seperti itu ya. Saya baca dulu nih. Loh. Oh iya ya. Udah nambah. Si Habil, Adelia, si Nadia Trinanda. Oh ya, udah nambah ya. Alhamdulillah, ya kan? Ya kan, harus sesuai juga, nggak boleh sembarang. Oh, saya nggak suka, pecat aja, nggak terima gitu, nggak boleh. Harus sesuai dengan anggaran dasar. Kalau dia memenuhi kriteria yang ditentukan dalam anggaran dasar, wajib diterima. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kriteria dalam anggaran dasar, wajib untuk ditolak gitu ya. Kemudian, melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota, gitu ya. Ada nanti misal tindakan itu kayak mana, Bu? Misal ada anggota yang meninggal gitu, yang meninggal dunia gitu. Jadi nanti keanggotaannya bagaimana? Jadi nanti itu tindakan-tindakan seperti itu, mengurus hal-hal seperti itu dilakukan oleh pengurus. Tapi dengan tentunya akan dilaporkan di rapat anggota. Jadi rapat anggota, anggota tetap tahu. Nanti kalau dia kooperasi ada SHU-nya, siapa ahli warisnya, nanti ada di situ ditentukan di anggaran dasar. Jadi kalau kita memasuki koperasi, kita juga harus tahu siapa ahli waris daripada anggota itu gitu, berapa SHU-nya gitu kan. Apakah bisa digantikan dengan ahli waris jadi anggota koperasi. Nanti itu tindakan-tindakan kebijakan-kebijakan seperti itu akan dilakukan oleh pengurus dan dilaporkan di rapat anggota. Jadi semua harus tahu gitu ya. Kemudian pengawas. Jadi tadi ini rapat anggota ya, Nak. Di bawahnya ini adalah pengurus. Di samping pengurus ada pengawas. Jadi dia nggak di bawah pengurus, tapi di samping daripada pengurus. Jadi ngapain dia tugasnya, Bu? Ya, yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan siapa yang melakukan? Pengurus. Jadi mengawasi pengurus adalah pengawas gitu ya. Sama kalau di PT, struktur perusahaan terbatas, itu kan yang paling tinggi RUPS. Di bawahnya adalah kita katakanlah dia direktur gitu ya. Di samping direktur itu nanti ada dia yang namanya
pengawasnya juga semacam apa namanya, lupa saya, macam founder dari itu, CEO ya, CEO. Jadi itu nanti dia yang mengawasi tugas daripada direktur itu. Sama juga dengan ini, pengawas ini nanti melakukan pengoreksian terhadap tugas daripada si pengurus. Kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, membuat laporan. Dan diajukan di mana? Rapat anggota juga. Iya kan? Nggak boleh ke siapa-siapa di rapat. Nanti di rapat anggota. Jadi itu ya, makanya di posisinya di samping, bukan di bawah. Wewenangnya ngapain? Meneliti catatan yang ada pada koperasi. Jadi wajib pengurus itu nggak boleh menutupi catatan-catatannya daripada si pengawas. Pengawas wajib bisa membuka catatan-catatan, baik itu dalam bentuk laporan keuangan, catatan-catatan yang lainnya juga wajib, pengurus wajib memberikan ruang kepada pengawas untuk memeriksa. Karena tugasnya adalah memang mengawasi pengurus gitu ya. Kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan ketika ada nanti misal kecurangan atau bau-bau kecurangan, bau-bau ada korupsi, nanti pengawas itu boleh bebas mewawancarai siapa aja untuk mendapatkan data yang diperlukan, dan data itu, kegiatan itu, laporan itu akan dilaporkan nanti di rapat anggota. Jadi semua tahu. Jadi makanya dikatakan dia adalah transparansi, ya kan, demokrasi. Jadi transparansi, semua nggak ada yang ditutup ya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Mem. Ya, paham ya. Kemudian sumber modal koperasi. Ada 2 sumber modalnya. Yang pertama, modal sendiri terdiri dari ada 4. Simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dana hibah. Bedanya apa? Perbedaan simpanan pokok dan simpanan wajib ini yang selalu membingungkan ya. Kalau ada di soal pas bingung gitu. Nah, jadi simpanan pokok ini simpanan yang dibayarkan ketika jadi anggota. Ketika masuk kamu sebagai anggota, kamu bayar dan tidak boleh diambil selama jadi anggota. Jadi tidak boleh diambil selama anggota, dan jumlahnya sama, semua anggota sama. Misal di anggaran dasar, anggaran ADRT-nya nanti ditetapkan simpanan pokoknya itu 300.000 per orang. Jadi semua anggota ya udah besarnya 300.000 dan dibayarkan sekali seumur hidup. Seketika menjadi anggota aja bayar 300.000, sama besarnya. Bedanya dengan simpanan wajib apa? Nah, kalau simpanan wajib dibayarnya berkala, biasanya itu per bulan, dan setiap bulannya itu berbeza-beza. Misalnya si A, si Habil boleh menyimpan 200.000, si Adelia 300.000, bebas. Jadi kalau semakin banyak nanti simpanan wajibmu, ya semakin banyaklah jumlah SHU yang dibagikan ke kamu dari jasa usaha modal. Gitu dia. Jadi simpanan wajib, simpanan pokok itu sekali bayar jumlahnya sama semua anggota. Nah, kalau simpanan wajib bayarnya per bulan berkala dan besarnya boleh beda-beda. Tergantung niat kamu mau kasih berapa. Sampai di situ paham nak perbedaannya? Paham, Mem. Oke. Kemudian yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan ini diambil dari mana, Bu? Nah, dana cadangan itu biasanya ketika kan pembagian SHU itu di akhir tahun, ya kan? Akhir tahun 31 Desember. Nah, dana cadangan itu seperti yang gue bilang tadi, nggak jadi bagi SHU-nya. Kenapa? Ya kita mau menambah modal. Itu disebut dana cadangan. Aturannya kamu terima, nggak jadi kamu terima. Karena dari keputusan rapat anggota bahwa dana tersebut atau uang tersebut dijadikan penambahan modal koperasi. Sampai di situ paham? Paham, Mem. Dan yang keempat, hibah. Dana hibah yang
Jadi hibah ini kayak gini, misal ibu keluarlah jadi anggota koperasi, ya udahlah saya sekarang sudah kaya raya gitu ya, aku keluar dari anggota koperasi, misal, kan saya punya hak di situ kan, misalnya SH-ku masih ada, barang-barang inventaris itu kan menjadi hak daripada anggota sebagian. Kita hibahkan, ya udahlah saya nggak ngambil, biar aja lah itu untuk model koperasi gitu, jadi nggak mengikat sama sekali ya, paham ya nak? Kemudian modal pinjaman yang kedua itu modal sendiri, yang kedua modal pinjaman. Pinjaman dari mana? Boleh pinjaman dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain, dan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya. Jadi obligasi, surat utang itu adalah dibahas nanti di pasar modal ya, tapi oh enggak ya, kalian belajar cuma kelas 1. Oke, surat utang itu, obligasi itu adalah surat tanda hutang ya, nak. Ya, kalau diterbitkan itu artinya apa? Orang kalau kita terbitkan surat itu, misalnya si Habil beli surat itu, maka koperasi berutang kepada si Habil. Wajib nanti si Habil memperoleh yang namanya capital gain, atau boleh nanti bunga 2, capital gain sama bunga diperoleh dia ya dari surat penerbitan surat utang tersebut. Si Habil ngasih apa? Ya duit, karena dibeli tadi kertas itu tadi ya. Kemudian, nah ini lambang Koperasi Indonesia. Nah, nampak nak? Nampak, Mem. Sebenarnya udah belum ganti sih kayak gini. Lambang koperasi. Bintang dan perisai. Mana bintang? Ini ya. Menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Gigi roda. Yang ini. Enggak. Gigi roda melambangkan usaha yang terus-menerus. Rantai, gigi roda yang ini ya. Rantai ini. Rantai melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh, saling mengikat ya. Pohon beringin, ini pohon beringin ya. Melambangkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia. Timbangan, yang ini timbangannya. Timbangan itu melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi, ya kan? Padi dan kapas, ini padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai. Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian koperasi Indonesia. Jadi ini ada beberapa lambang dan memiliki makna, ya kan? Memiliki makna, yes. Sama dengan yang ada di apa namanya, lambang 5 dasar negara ya, kan ada lambangnya juga, sama juga dengan ini. Tapi pengoperasiannya berbeda. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak, Mem. Hah? Udah paham kalian? Soalnya udah siap ini materinya. Udah? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke, jadi ini kalau udah masuk di soal, udah bisa lah ya menjawab ya. Udah? Insya Allah, Mem. Insya Allah. Oh iya, iyalah ya kan, kalau belajar bisa ya, kalau belajar enggak gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kan seperti biasa dikerjakanlah psikologinya, sudah Ibu upload ya. Ibu upload psikologi ya, tapi belum ini ya, yang minggu lalu, karena dia mundur selangkah gitu ya, karena adanya formatif gitu. Oke, nanti sudah Ibu upload hari Senin, kita kan belajar PKWU. Ini saya stop dulu ini. Ibu tutuplah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Saya ini dulu, saya stop videonya dulu. Jadi, bukan stop video ya. Nanti kita, karena kan kebanyakan, sebentar ya Bi,
kan kebanyakan kita kan di hari Jumat itu sering nggak masuk ya, gara-gara misalnya ada rapat lah, ada apalah. Jadi penjelasannya kurang semua ya. Nanti kalau kita belajar KWU, kan KWU materinya sikit per pertemuan. Jadi nanti kita sambung ke ekonomi anak-anak, karena satu bab lagi, manajemen belum siap. Oke? Jadi nanti ambil 2 bukunya Senin ya. Boleh ya? Iya, Mem. Oke, kita akhiri sampai di sini. Oke, akan dilanjutkan dengan Abi Henry. Bu Devi nggak masuk? Nggak masuk, Bi. Oke.